TPS atau Transaction Processing System, yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi TPS ini merupakan salah satu contoh sistem informasi manajemen yang mencatat, mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah semua data transaksi bisnis yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sistem TPS ini biasanya bisa mengolah data transaksi dalam volume yang besar dan bervariasi secara efisien. Sistem informasi TPS ini menghindari pencatatan yang keliru atau error, mencatat secara akurat dengan privasi dan keamanan data yang terjaga. Contoh sistem informasi TPS itu adalah mencatat dan mengolah data transaksi bisnis seperti laporan pembelian, penjualan perusahaan, inventory perusahaan atau persediaan, dan laporan gaji para karyawan, bahkan formulir pembayaran pajak. Yang kedua ada karakteristik TPS. Jumlah data yang diproses sangat besar. Sumber data umumnya internal dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal, meskipun bisa juga diperuntukkan bagi mitra kerja. Pemrosesan informasi ini dilakukan secara teratur, harian, mingguan, dan sebagainya. Kapasitas penyimpan basis data besar. Kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu. Yang keempat, karakteristiknya itu masukan dan keluaran terstruktur. Mengingat data yang diproses cukup stabil, data diformat dalam suatu standar level kerincian yang tinggi, mudah terlihat terutama pada masukan, tetapi seringkali juga pada keluaran. Komputasi tidak rumit, menggunakan matematika sederhana atau operasi statistik, memerlukan keandalan yang tinggi. Pemrosesan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan. Pemakai dapat melakukan permintaan terhadap basis data. Maka dari itu kenapa perusahaan membutuhkan sistem informasi TPS ini, karena manajemen akan mencatat setiap transaksi yang terjadi, mempercepat proses yang terjadi dalam suatu perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, dan meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Jenis pemrosesan pada TPS yaitu ada pemrosesan online dan batch processing. Pemrosesan online itu contohnya tidak ada penundaan pemrosesan. Setiap transaksi terjadi segera dibukukan sehingga data selalu dalam keadaan mutakhir. Kalau batch processing itu data transaksi direkam, dikumpulkan, dan diurutkan dan diproseskan secara periodis. Kalau pemrosesan secara online, transaksi diproses seketika. Terus kalau di kategori pemutakhiran berkas, batch processing itu ketika tumpukan akan langsung diproses. Kalau pemrosesan online, saat transaksi itulah diproses. Terus waktu tanggapan batch processing sama pemrosesan online itu berbeda. Waktu tanggapannya batch processing itu beberapa jam atau harian setelah tumpukan dikirim untuk diproses. Kalau pemrosesan online, beberapa detik setelah setiap transaksi diproses. Selanjutnya ada kegiatan utama TPS, yaitu TPS mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat dapat berbentuk macam-macam, misalnya huruf, angka, tanda, bahkan gambar, dan suara. Dengan adanya kemajuan di bidang komputer, dicatat ke dalam sistem komputer, tidak lagi dalam bentuk aslinya, tetapi sudah diubah ke dalam bentuk digital yang hanya dapat dibaca oleh komputer. Dan bentuk digital ini disimpan dalam media yang khusus dibuat untuk menampung data. Di antaranya adalah disket, hard disk, CD, flash memory, dan magnetic tape atau kaset. Lalu sistem informasi manajemen TPS ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya biasanya adalah proses transaksi ini sangat cepat, biasanya hanya membutuhkan beberapa detik. Namun jika ada banyak file dalam antrian, waktu untuk memproses data yang diambil mungkin memakan waktu yang cukup lama. Keuntungan lainnya adalah bahwa hal itu membuat proses pemesanan adil dengan pemrosesan file dalam urutan antrian. Lalu pada online transaction process atau transaksi proses online, ada dua kunci manfaat, yaitu kesederhanaan dan efisiensi. Dan kerugiannya yaitu adanya kemungkinan double booking. Bisa dikatakan itu kayak numpuk
atau korup ya. Dan juga TPS harus memakai file akses langsung. Media serial akses seperti magnetic tape tidak bisa digunakan. Dalam OLTP, alat ini memang alat yang tepat untuk organisasi apapun. Namun dalam pemakaian OLTP ada beberapa hal yang harus dikhawatirkan. Masalah keamanan dan biaya ekonomis. Jadi kekurangannya, kemampuan worldwide yang sistem ini diberikan pada perusahaan membuat database mereka lebih mudah diserang pengacau ataupun para hackers. Oke, tutup. Untuk penjelasan cara pemrosesan pada TPS tadi itu kan ada batch processing dan online. Sebenarnya kalau TPS ini enakan yang pemrosesan secara online. Soalnya kalau batch processing itu transaksi ditumpuk dulu dan kemudian diproses belakangan. Kalau pemrosesan online tidak ada penundaan pemrosesan. Jadi batch processing itu mempunyai kelemahan, yaitu membuat basis data tidak pernah dalam keadaan terkini karena seringkali data transaksi yang terlambat untuk dimasukkan ke dalam basis data. Kalau pemrosesan secara online atau real time, sehingga transaksi terjadi segera dibukukan sehingga data selalu dalam keadaan mutakhir. Jadi kenapa setiap perusahaan wajib menggunakan, bahkan setiap perusahaan semua hampir menggunakan TPS atau Transaction Processing System. Karena si TPS ini akan mencatat setiap transaksi yang terjadi, mempercepat proses dalam suatu perusahaan, menyediakan segala informasi yang akurat dan tepat waktu, dan meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Ya, sekian itu penjelasan tentang TPS dan kegunaan, kekurangan dan kelebihan software sistem informasi manajemen TPS tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.